kepada seluruh kiai pribumi yang masih menolak penelitian nasab Habaib Alwi yang dilakukan oleh Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mengatakan bahwa nasabnya para Habaib Alwi itu adalah ijma', kesepakatan seluruh ulama. Kami Al-Fakir Tua Ma'alim akan sedikit menjelaskan siapa yang mengatakan bahwa nasab Habaib Alwi adalah ijma', konsensus dari seluruh ulama madhab. Siapa? Itu hanya klaim, karena syarat-syaratnya ijma' itu tidak terpenuhi. Cobalah kita renungkan kembali tentang al-qaidah al-fiqhiyah, kaidah fikih yang mengatakan la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. La yungkaru al-mukhtalafu fihi artinya tidak diingkari al-mukhtalafu fihi, terhadap yang diperselisihkan di dalamnya. Wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi, dan sesungguhnya hanyalah yang diingkari itu justru al-mujma'u alaihi, yang diijma', yang dijadikan konsensus atasnya. Maksudnya adalah kalau ada suatu ijma', ada klaim orang mengatakan bahwa nasabnya para Habaib Alwi adalah ijma', itu justru diingkari. Wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada udah pernah dibahas ini ya. Namanya Dakwah Mu'alim di Mu'alim Center. Ini video tertolol yang pernah saya temukan sepanjang hidup. Terbeleduk. Ini ya saking saya ini nggak habis pikir, ini gimana orang ini ya. Jadi baca kitab itu tidak melazimkan dia paham terhadap apa yang dibaca. Ya. Di dalam membaca kitab itu kita harus paham kepada beberapa masalah. Kita harus paham kepada mantuk, kita paham mafhum, kemudian kita paham isyarah. Ya. Mafhum itu disebut nanti mafhum mukhalafah. Nah, orang ini tidak memiliki, jangankan memahami mafhum, memahami mantuk saja dia tidak paham. Di antaranya apa yang dia katakan? Dia mengatakan seperti ini. Saya kan mengklaim, ya bukan mengklaim, saya mengatakan bahwa nasab Ba'alwi itu dia subut bil ijma'. Ya. Bukan saya saja yang mengatakan demikian. Yang pertama kali menyebutkannya itu yang didengar oleh telinga kita siapa? Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah mengatakan nasab Ba'alwi subut bil ijma'. Barang siapa yang masih meragukan, urus saja dirimu sendiri. Itu begitu. Kata-katanya siapa? Syekh Ali Jum'ah. Nah, si Dakwah Mu'alim ini mengatakan begini. Siapa yang mengatakan bahwa tetapnya nasab Ba'alwi itu ijma'? Dan dia itu mentarif yang namanya ijma' itu konsensus seluruh ulama madhab. Kata dia itu hanya klaim karena syaratnya ijma' tidak terpenuhi. Nah, itu satu baris perkataan dia. Ini harus dipahami bahwa yang namanya ijma' itu dia bukan konsensus seluruh ulama madhab, bukan. Tapi yang namanya ijma' itu dia terbagi kepada 3. Ada ijma' fi'li, ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Ya. Ketiga ijma' ini kekuatan ijma'nya berbeda dan jenis ijma'nya pun berbeda. Dan ijma' ini biasanya dinukil setelah habisnya kurun. Jadi yang namanya ijma' itu bukan seluruh ulama berkumpul kemudian menentukan satu hukum sepakat, bukan seperti itu. Tetapi ulama ini ijtihad, ulama ini ijtihad, ulama ini ijtihad. Misalkan di alam dunia ini ada 150 ulama. Yang benar ulamanya, yang sesuai dengan syarat mufti. Yaitu menguasai seluruh cabang ilmu, terutama usul fikih secara mendalam. Ya. Nah, jika orang-orang yang semisal ini, mereka itu yang mu'tabar, apanya? Ro'yuhum. Yang mana pendapat mereka itu secara agama harus dianggap. Hasil ijtihad mereka sama semua. Maka disitulah disebut ijma'. Dan ijma' ini dia harus berlaku dalam waktu 1 kurun. Yaitu 100 tahun. Jadi dalam kurun yang ini, tatkala tidak ditemukan 2 pendapat dari ulama yang sudah sampai derajat mufti dalam pandangan usul fikih, maka
disebutlah ini ijma. Nah, contoh ijma itu seperti apa? Seperti sholat zuhur 4 rakaat. Itu ijma tuh. Ijmanya ijma apa? Ijma fi'li, dinukil dari semua madhab, dari semua ulama. Bukan cuma 4 madhab ini, ya, tapi seluruh alim yang sah disebut alim. Ini tidak ada yang mengatakan sholat zuhur selain 4 rakaat. Mereka semua mengatakan sholat zuhur itu 4 rakaat, mengerjakan semuanya 4 rakaat. Dinukilah ini oleh ulama kurun berikutnya. Tidak menemukan ada yang menafikan, tidak menemukan adanya khilaf. Maka disitulah terjadi ijma. Nah, jika sudah dinukil ijma, maka ijma ini menjadi kekuatan hukum yang sudah tidak boleh diganggu gugat. Karena dalil dari Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku itu tidak akan sepakat pada kesesatan. Sedangkan ini sudah sepakat, berarti itu sudah benar hukumnya di sisi Allah. Paham sampai sini? Nah, itu ijma. Apakah ijma ini ada perbedaan pendapat? Ulama satu menyebutkan adanya ijma, ulama yang lain menyatakan tidak adanya ijma. Ada. Makanya seperti ini misalkan nanti Imam Nawawi menukil adanya ijma tentang suatu hukum. Tapi imam yang lain mengatakan ijma ini tidak terjadi. Bagaimana untuk menetapkan ijma ini tidak terjadi? Untuk menetapkan ijma ini tidak terjadi, yaitu menukil ada ulama yang tidak sepakat tentang masalah itu pada kurun itu. Maka ijma yang dinukil itu mukhtalaf keijmaannya. Maka nanti masuknya kepada perkara khilaf, bukan kepada perkara ijma. Nah, terkait masalah nasab ini yang terjadi bukan ijma fi'li, bukan ijma qauli, yang terjadi itu ijma sukuti. Ijma sukuti itu cukup 1-2 ulama yang sangat masyhur pada zamannya berkata tentang suatu hukum. Kemudian tidak ditemukan ulama lain yang menafikan perkataan ulama itu, yang menafikan perkataan alim itu. Maka sah disebutkan terjadi ijma sukuti di situ. Ini pun sama, berarti masalah ini sudah selesai. Karena ulama yang lain tidak ada yang membahas. Berarti sudah cukup dengan perkataan satu alim yang ini. Sahlah disebut dalam permasalahan itu terjadi ijma. Ijmanya ijma sukuti. Seperti dalam permasalahan tetapnya klan Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW. Semua orang tahu, semua apalagi Syafi'iyah itu menyatakan bahwa keadaan klan Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah itu ditetapkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan tidak ada seorang pun yang meragukan kealiman beliau. Baik di zamannya atau setelahnya. Baik sama madhabnya atau berbeda madhabnya. Itu tidak ada yang meragukan tuh kealiman Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengisbat Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang menafikan. Malah ini terjadinya bukan 1 kurun tapi 3 kurun. Ya, setelah Ibnu Hajar Al-Haytami itu ke bawahnya nanti ke Syekh Ibrahim Al-Baijuri, kemudian ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu tidak ada yang menafikan sama sekali. Berarti ini sudah terjadi ijma. Ijmanya ijma apa? Ijma sukuti. Kalau kamu mau menafikan terjadinya ijma, cari yang 1 kurun dengan Ibnu Hajar ini yang menafikan. Bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang berarti ikhraqun lil ijma. Berarti menentang ijma. Yang menentang ijma perkataannya dibuang. Lah kok ini sudah ratusan tahun terjadi ijma sukuti, Ibnu Hajar Al-Haytami, saya tidak menyebutkan ulama yang lain, banyak yang menetapkannya itu. Tidak ditemukan yang menafikan. Makanya dalilnya si Imad itu bukan ada yang menafikan, tapi tidak ada yang menyebutkan. Tidak ada yang menyebutkan pada keadaan ulama yang masyhur menyebutkan, itu namanya ijma sukuti. Nah, ketololan si Al-Mu'allim Center ini di dalam perkataan yang selanjutnya.
Ini yang saya sebut video tertolol yang pernah saya temukan seumur-umur ini. Dia berkata seperti ini. Coba renungi kaidah fikih. La yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al mujma'u alaihi. La yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al mujma' alaih. Yang mukhtalafi, perkara yang mukhtalaf itu tidak diingkari. Itu kata dia tuh. Ya, jadi dia menerjemahkannya seperti ini. Perkara yang diperselisihkan tidak boleh diingkari. La yunkarul mukhtalafu fih. Sedangkan yang diklaim sebagai ijma itu harus diingkari. Jadi kalau ini diklaim ijma harus kita ingkar. Ini perkataan dia nih. Maksudnya jika ada klaim ijma maka harus diselisihi. Ya. Nah ini Ba'alwi diklaim ijma, maka harus diselisihi. Ini tolol. Ya. Di mana ketololannya? Di dalam memahami kaidah fikih ini. Ini bukan begitu cara memahaminya. La yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al mujma' alaih. Ini adalah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana maksudnya? Begini, kalau kamu mau nahi mungkar, mungkar yang mana yang kamu perangi? Mungkar yang mujma' alaih, bukan mungkar yang mukhtalafun fih. Jadi la yunkarul mukhtalafu fih, yang mukhtalafih mah jangan kamu ingkari. Kalau yang mujma' alaih baru kamu ingkari. Paham gak nih? Paham ya? Nih sekarang mabok. Kalau kamu mau nahi mungkar. Mabok itu haram gak? Haram. Haramnya itu mujma' alaih atau mukhtalaf? Mujma' alaih. Maka yang kayak begitu kamu ngelihat orang mabok langsung kamu larang, kamu tegur, kamu ingkari. Kalau bisa dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan lisanmu, kalau tidak bisa dengan hatimu. Itu iman yang paling dangkal, yang paling lemah tuh. Cuman kalau dia kemungkarannya cuman menurut kamu, tapi menurut orang lain tidak. Jangan kamu perangi. Kayak apa? Main musik. Main musik itu mukhtalafun fih. Ya, ada orang lagi rebanaan nih, kamu langsung bawa cerulit, woi siasok turun, itu mah omongan. Ya, itu bikin perpecahan. Orang lagi tahlilan, itu ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang tidak boleh tahlilan itu. Karena apa? Karena takut ada harta anak yatim yang termakan. Kalau ilatnya tidak ada, tidak diharamkan. Tidak jadi makruh tahrim, tidak. Ya. Kalau tidak ada kekhawatiran itu, jangan kamu itu sampai lagi ada orang yang tahlilan sama kamu dikejar-kejar, dibubarin pakai cerulit, nggak boleh. Kenapa? Karena itu mukhtalafun fihi. Apalagi kamu mencela orang yang tidak sholat witir. Kamu Hanafi misalkan, nggak ngelihat orang sholat witir. Kata kamu kan wajib teh, kan kata Syafi'iyah mah enggak. Itu kewajibannya mukhtalafun fihi. Jadi la yunkarul mukhtalafu fihi, perkara yang dia itu keharamannya diikhtilafkan, jangan diingkari. Udah biarin aja, kok mereka punya dalil juga. Yang diingkari itu yang mujma' alaih, bukan malah yang ijma' harus diingkari lah. Kok jadi tolol? Masa nanti sholat duhur sudah terjadi ijma' harus diingkari? Ya gak bisa. Yang lebih tolol lagi, tambah lagi nih satu lagi. Setelah itu dia mengatakan bahwa nasab Ba'alwi ini mujma' ala inqita'i, malah dibalikan. Justru terjadi ijma' terputusnya nasab Ba'alwi. Sebentar, ijma' yang mana? Ya, kalau ijma' yang mana? Kalau dikatakan sekarang ulama yang mana? Itu harus semua ulama yang sampai derajat mufti di dalam bidangnya masing-masing untuk berkata hal itu. Sedangkan si Imad mah nggak sampai derajat mufti dalam bidang nasab. Ya siapa yang mengakui? Ya dia cuma mengklaim dirinya, buzzernya banyak. Ya kemudian memang nanti kita akan bahas tentang fitnah yang memang berasalnya ini dari zuriyahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi zuriyahnya Rasulullah SAW yang mana
mereka ini secara akhlak tidak sama dengan Rasulullah. Itulah yang menjadikan fitnah ini. Itu ada hadisnya itu. Ya, Abu Daud kalau nggak salah. Nanti saya bahas masalahnya. Cuman sekali lagi orang-orang yang sudah benci kepada sesuatu, itu akhirnya perkara yang tidak nyambung pun disambung-sambungkan. Ini dakwah mu'alim ini gimana cara ngajinya saya nggak paham. Ya, gimana cara ngajinya, kemudian cara memahami mantuk ini gimana? Ya, nggak nyambung sama sekali. Perkara yang bukan pembahasannya dimasukkan dipaksakan. Jadi yang ngawur kayak gini, begitu. Ya, ini